Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan yaumiddin. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Profesor Hadis Sutisno selaku rektor di Unhas Universitas Hasyim Asy'ari. Yang kami hormati Ibu Bapak Jasminto selaku dekan Fakultas Agama Islam di Unhas. Yang kami hormati Dr. Idawati selaku Kaprodi di Pasca Sarjana dan sekaligus penemu peta imajinasi pasti literasi beserta suami tercintanya Dr. Hanifuddin, dan yang kami hormati keluarga kami, khususnya orang tua kami yang selalu mensupport dan mendoakan kami agar dapat ilmu yang manfaat dan barokah. Kami atas nama Fakih Khodir akan membeberkan peta imajinasi tentang Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Di sini akan kami paparkan usia beliau, kemudian rihlah keilmuannya, rihlah ilmiahnya. Yang ketiga akan kami paparkan khidmah lil ilmi wad din, khidmah pada agama dan ilmu atau ilmu dan agama. Lalu akan kami paparkan juga tentang ke-N1 dari Mbah Hasyim Asy'ari. Baik, untuk yang pertama usia atau umruhu. Beliau berusia 76 tahun, lahir di Pondok Gendang, Jombang. Itu pondok pesantren yang didirikan ayahandanya, yaitu Mbah Yai Asy'ari. Lahir 14 Februari 1871 dan beliau wafat atau sedo di Tebu Ireng tanggal 25 Juli 1947. Jadi usia beliau 76 tahun. Tapi di usia yang 76 tahun itu beliau sudah fenomenal di kalangan nasional ataupun internasional. Wawasannya sudah sangat luas sekali dalam keilmuan. Kemudian kami paparkan rihlah ilmiahnya. Beliau itu sejak kecil karena lahir di kalangan pesantren, maka beliau pertama kali belajar di pondok pesantren Tebu Ireng. Kemudian dipindah lagi di usia 13 tahun beliau belajar di Probolinggo, yakni di Ponpes Wonokojo. Tidak lama, 2 tahun kemudian pindah ke Ponpes Pelangitan Renggalis. Setelah itu, setelah selesai, lanjut di Pondok Pesantren Bangkalan Madura. Di sini yang sangat terkenal bahwa beliau itu diakui sebagai muridnya Syekhuna Khalil Bangkalan dan termasuk santri yang paling alim di sana. Kemudian setelah dari Madura, beliau belajar di Sidoarjo, tepatnya di Pondok Pesantren Siwalan Panji. Lalu beliau menikah. Setelah menikah, sekitar beberapa bulan kemudian setelah menikah, beliau ke Mekah bersama istrinya. Nah, rihlah ke Mekah yang pertama itu hanya 7 bulan. Hanya 7 bulan karena di sana putranya lahir, kemudian meninggal. Beliau lalu disuruh pulang sama bapak mertuanya, pulang dulu. Setelah pulang beliau memenangkan diri sendiri karena di sana ada kesedihan, lalu diajak pulang. Setelah suasana tenang, nyaman kembali normal, beliau berangkat lagi yang kedua ke Mekah, dan di sana beliau belajar hingga 7 tahun lamanya. Sampai saking tekunnya di sana belajar, khususnya di bidang hadis, tasawuf,
saking pinternya intelektual Bahyai Hashim saat itu, beliau bergelar Hadratus Syekh di Mekah. Itu rihlah yang kedua ke Mekah. Selanjutnya pulang dari Mekah, beliau langsung khidmah lil ilmi wad din. Jadi ilmu dan agama beliau seluruh hidupnya dihabiskan untuk ilmu dan agama. Terbukti beliau langsung mengajar di pondok pesantren ayahandanya, yakni Pondok Gendang, Jombang. Setelah itu tidak lama beliau mendirikan Ponpes Tebu Ireng di tahun 1899. Setelah mendirikan Ponpes, bagaimana keseharian beliau? Beliau itu sangat sibuk dengan santrinya. Santri yang pertama itu sedikit, hanya 28, hingga dalam beberapa tahun kemudian pondoknya menjadi besar hingga sekarang tetap eksis dan santrinya sudah sangat banyak, melahirkan alumni-alumni yang berwawasan luas, kelas nasional ada dan internasional pun ada. Setelah itu khidmah di pondok pesantren hingga usia sepuh, beliau mendirikan NU di tanggal 31 Januari 1926. Beliau mendirikan NU. Juga bukti daripada keilmuan beliau itu sangat luas, beliau mu'aliful kutub, mengarang kitab-kitab yang muktabaroh untuk kalangan NU. Kitabnya sangat banyak, hingga sekitar ada 28 atau berapa itu, terkumpul, tercover semua dalam kitab Irsyadus Syari. Dan yang paling minimal dalam kitab-kitabnya ialah kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Hampir seluruh pesantren saya kira sudah pernah ngaji tentang Adabul Alim wal Muta'alim. Selanjutnya, beliau adalah tokoh besar Nahdlatul Ulama. Saking melekatnya NU, kalau bicara NU pasti yang kita bayangkan adalah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Mengapa? Ya sebab beliau adalah muasisnya, pendirinya. Sampai saat ini yang bergelar Rais Akbar hanya beliau satu-satunya, tidak ada yang lain. Kemudian di muktamar yang ketiga ada kejadian yang sangat luar biasa, yakni beliau merumuskan konun asasi untuk ADART di NU. Garis besar ada 5 konun asasi yang harus diketahui oleh Nahdliyin. Yang pertama, bahwa konun asasi yang pertama di saat muktamar itu, beliau menjelaskan tentang latar belakang lahirnya Nahdlatul Ulama. Lalu beliau juga paparkan di sana hakikat jati diri NU. Lalu yang ketiga ada potensi Nahdlatul Ulama. Yang keempat, pentingnya ulama untuk ijtima, yaitu bersatu, berkumpul. Untuk ta'aruf, ulama harus saling mengenal satu sama lain. Untuk ittihad, ulama harus bersatu padu, tidak boleh bercerai-berai. Kemudian ta'aluf, bahwa ulama harus saling mengasihi, menghormati. Dan yang terakhir, ini yang sampai sekarang masih sangat lestari di kalangan NU, ialah keharusan warga Nahdlatul Ulama untuk bertaklid pada mazhab yang 4, yakni mazhab Hanafiyah, mazhab Malikiyah, mazhab Syafi'iyah, dan terakhir mazhab Hambaliyah. Jadi ciri-ciri NU sampai sekarang yang paling kelihatan bahwa semua warga Nahdliyin itu bermazhab, tidak boleh tidak. Dan alhamdulillah beliau juga mazhabnya Syafi'iyah, dan itu seluruh warga Nahdliyin hampir Indonesia ini semuanya mazhabnya Syafi'i. Itu saja yang dapat kami sampaikan tentang profil atau biografi singkat Mbah Hasyim Asy'ari al-Maghfurlah rahmatullah alaih. Mari kita haturkan Al-Fatihah untuk beliau, sebab tanpa beliau saya kira kita juga Indonesia bagaimana nggak tahu nasibnya. Marilah kita baca Fatihah untuk beliau dan keluarganya. Ala hadiniyah wa ala kulli sholihah. Al-Fatihah. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaklumi, dan kedepannya mohon saran dan kritik boleh ditulis di kolom komentar.
akan kami perbaiki ke depannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.